Shalom Sobat Pemuda Remaja, gimana kabarnya hari ini? Masih sehat kan? Jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Hari ini kita akan membahas topik tentang kebudayaan Jawa menurut gereja kita, Gereja Kristen Jawa, bersama Pendeta Uri. Gimana Pak kabarnya hari ini? Ya, Shalom teman-teman pemuda dan remaja. Kabar saya baik, puji Tuhan, tetap sehat, tetap semangat. Ya. Akhir-akhir ini baru sibuk apa Pak? Kalau sibuk kegiatan gereja atau pelayanan gereja, membuat produksi bersama teman-teman untuk ibadah, untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan iman, juga untuk pastoral ya, atau pelawatan yang sekarang karena pandemi corona ini ya kita menggunakan media gawai ya atau gadget untuk pelawatan atau perkunjungan, lebih modern daripada yang dulu. Selanjutnya kita akan berdoa dan doanya dipimpin oleh Pak Uri. Oke, mari teman-teman remaja dan pemuda yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan karunia yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melalui hari-hari pemberian Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan maupun semangat yang terus menggelora dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama belajar tentang kehidupan bergereja kami, sehingga sebagai generasi muda kami terpanggil untuk melanjutkan karya pengorbanan Kristus dalam pelayanan kami bersama demi kemajuan gereja Tuhan dan juga untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam pelayanan bersama. Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya acara ini di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebenarnya Pak, saya punya pertanyaan nih. Saya kan dari kecil sampai sekarang bekerja di sini. Ya. Tapi saya kurang tahu Pak, gimana sih awal mulanya sejarah gereja itu, khususnya gereja kita? Oke. Kalau bicara soal GKJ itu ya, Gereja Kristen Jawa, memang sejarahnya sangat panjang gitu kan. Kalau kita mau cerita tentang sejarah GKJ itu mungkin seminggu ya, semalam suntuk ya. Itu tidak akan cukup. Tapi ringkasnya begini, teman-teman pemuda dan remaja yang terkasih dalam Tuhan, GKJ itu berawal dari adanya gerakan yang muncul, kerinduan oleh saudara-saudara kita yang waktu itu dari negeri Belanda untuk memberitakan Injil Tuhan di tanah Jawa. Jadi ada satu dokumen Gereja Kristen Jawa yang tertulis tahun 1896. Di sana dikatakan bahwa saudara-saudara kita di Belanda waktu itu memang tergerak hatinya untuk memberitakan Injil. Sehingga tahun 1896 itu mereka mulai membentuk satu kelompok-kelompok atau satu badan pekabaran Injil. Kita menyebutnya itu Zending ya, kalau badannya itu Zending, sementara orang-orang atau volunteer yang melakukan pekabaran Injil waktu itu disebut dengan Sendeling. Itu kemudian datang ke tanah Jawa dan mereka memang ingin memberitakan Injil kepada orang-orang Jawa, karena bagi mereka, dalam perspektif mereka atau dalam kacamata orang-orang Belanda Kristen pada saat itu, orang-orang Jawa itu memang belum mengenal agama yang tersistematisasi gitu ya. Jika masih ingat, ada 4 sistem yang menjadi syarat satu badan atau satu lembaga itu disebut gereja. Masih ingat nggak katekisasi dulu? Kok ini kayak tebak-tebak? Ada sistem peribadatan, ada sistem dogma, ada sistem hukum dan sistem keumatan. Kalau masih ingat loh ya, katekisasi dulu pernah membahas tentang itu. Nah, mereka memandang bahwa orang Jawa itu tidak mempunyai agama, gitu kan. Karena apa? Waktu itu nenek moyang kita, orang-orang Jawa itu kan menyembah roh-roh ya, atau menyembah benda-benda yang dianggap mempunyai roh, atau dalam bahasa
sosiologi itu disebut dengan animisme dinamisme. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang Belanda kemudian datang ke tanah Jawa. Mereka memberitakan Injil melalui bidang-bidang yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Pertama, pendidikan. Nah, maka kalau kita perhatikan ada badan-badan pendidikan Kristen yang memang melahirkan, ada banyak orang Jawa yang kemudian jadi Kristen atau mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kemudian yang kedua, melalui bidang kesehatan. Ada rumah sakit yang didirikan oleh Belanda saat itu, di mana orang-orang Jawa yang berobat ke sana itu kemudian juga diperkenalkan Injil. Dan yang lain adalah adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kemudian memang membantu rakyat untuk hidup dengan normal. Misalnya mereka membuka lahan pertanian, mereka membuka perkebunan dan seterusnya, dan buruh-buruh yang ada di sana kemudian dikenalkan Injil. Memang dalam sejarahnya GKJ itu berdirinya atau lahirnya bisa dikelompokkan dalam dua arus besar. Pertama memang dari volunteer atau yang disebut channeling, penginjil-penginjil pribadi. Kemudian yang kedua itu lembaga atau badan sending tadi. Sehingga kalau kita melihat atau kita mengingat sejarahnya di Bagelen atau di daerah Purworejo, itu ada penginjil-penginjil pribadi, volunteer yang kemudian mempunyai jemaat. Misalnya Philip Ostrom, kemudian juga Kiai Sadra Suropranoto yang juga menjadi bagian dari sejarah GKJ yang kemudian mendirikan jemaat, dan kemudian jemaat itu bertumbuh sampai sekarang. Salah satunya di Karangjoso, itu adalah jemaat peninggalan Kiai Sadra. Kemudian arus yang kedua yaitu melalui pergerakan badan atau lembaga gereja. Nah, kita bisa melihat juga bagaimana gereja-gereja berdiri di kota-kota besar yang umurnya itu sudah 1 abad. Misalnya kalau di Solo itu paling tua itu ada GKJ Margoyudan, itu sudah 1 abad lebih. Kemudian GKJ Manahan, di Yogyakarta ada GKJ Gondokusuman, di Purworejo juga ada GKJ yang tertua, GKJ Purworejo, dan tempat-tempat lain yang tentunya umurnya juga sudah cukup tua. Nah, pada 1896 badan-badan ini masuk ke tanah Jawa, kemudian melakukan penginjilan kepada orang-orang Jawa. Maka muncullah gereja-gereja yang kemudian pada tanggal 17 Februari 1931 di kota Kebumen, ya, tepatnya sekarang di GKJ Kebumen, itu berkumpullah gereja-gereja yang terhimpun dalam badan yang bernama atau dalam ikatan yang bernama klasis. Nah, ada kira-kira 6 klasis waktu itu yang kemudian bersatu di Purworejo, dan mereka kemudian bersepakat, ayo kita membuat satu badan gereja yang lebih luas. Maka muncullah Sinode GKJ tahun 1931 di Kebumen. Nah, pada saat itu memang jumlah GKJ gerejanya itu belum seberapa, sekitar kurang lebih 100-an ya. Dan klasisnya waktu itu sekitar 6. Nah, tetapi kalau kita bandingkan data yang sekarang ada, ya, kalau teman-teman remaja pemuda bisa membuka, ya, boleh ya, saya buka HP di website Sinode GKJ, ya, sinodegkj.org.id. Teman-teman remaja pemuda bisa melihat data bahwa sekarang ini jumlah GKJ itu ada 340. Sejawa, ya, sepulau Jawa, ya. 340 itu tersebar di 6 provinsi. Jawa Timur itu di daerah Bluro, Bojonegoro maksud saya. Bluro itu Jawa Tengah ya. Kemudian provinsi kedua Jawa Tengah itu semua ada di kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga itu ada di Jawa Barat, ya, pesisir Pangandaran sampai ke daerah Bandung, ya. Kemudian yang keempat itu ada di DKI Jaya, ya, daerah khusus ibu kota Jakarta, ya.
itu ada GKJ juga. Kemudian yang kelima ada di Banten, ya, juga ada GKJ. Jadi 340 gereja itu tersebar di seluruh tanah Jawa di 6 provinsi itu, dan sekarang klasisnya itu sudah menjadi 32 klasis, ya. Ini data yang ada di sinodegkj.org.id. Ada 340 gereja, ada 32 klasis yang pada tahun 1931 itu hanya sekitar 6 klasis, sekitar ya kurang lebih 80-an gereja waktu itu. Data validnya memang ada di buku sejarah GKJ itu sendiri. Nah, itu sejarahnya. Kalau kita melihat perkembangan lahirnya GKJ yang awalnya memang dari Belanda, ya, dari Belanda. Kita harus mengakui memang GKJ itu lahir dari Belanda, gitu. Nah, itu yang menjadi sejarah singkatnya, ya. Itu sejarahnya. Sebenarnya GKJ itu ada sistem tentang penginjilan gitu nggak sih Pak? Kan dulu sempat, karena kita juga dari penginjilan juga, kita juga ada program untuk penginjilan lagi nggak sih sebenarnya? Ya, kalau kita bicara soal penginjilan GKJ, memang penginjilan GKJ itu bisa dikatakan mengalami yang namanya evolusi. Ya, evolusi, bukan revolusi ya. Kalau revolusi itu kan frontal, tetapi evolusi itu kan bergerak pelan-pelan tetapi pasti gitu ya. Memang tahun 1896 itu penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda itu jelas, ya, dengan satu kalimat atau satu pernyataan, save the lost at any cost. Tahu apa artinya? Save the lost at any cost. At any cost. Ya, selamatkan jiwa berapapun harganya. Itu jelas memang tertulis dalam dokumen berbahasa Belanda tahun 1896, selamatkan jiwa orang-orang Jawa dari kekafiran. Ya, artinya menyelamatkan orang-orang Jawa dari tadi roh-roh nenek moyang takhayul dan budaya-budaya Jawa yang dianggap tidak akan membawa keselamatan bagi orang-orang Jawa menuju sorga, gitu kan? Itu penginjilan zaman dulu, sehingga orang-orang Belanda itu kemudian melakukan penginjilannya, itu pendekatannya itu dengan pendekatan tadi, pendidikan, pendekatan kesehatan. Nah, memang berbeda dengan yang dilakukan oleh Wali Songo. Kalau teman-teman remaja pemuda memperhatikan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, itu memang perkembangan Islam di tanah Jawa itu cukup pesat. Karena apa? Karena Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo, itu menggunakan pendekatan budaya. Ya, wayang itu kemudian digunakan untuk berdakwah. Ya, wayang yang Hindu, itu kan? Ya, wayang itu kan dari India, gitu kan? Bukannya wayang itu juga ada untuk Kristen ya Pak? Ya, memang ada. Cuma memang dari awalnya kebudayaan India ini diakulturasi oleh Wali Songo, kemudian orang-orang Jawa itu diberi pencerahan tentang keislaman melalui budaya itu. Nah, sementara orang-orang Belanda itu tidak mau, ya, mereka menganggap bahwa budaya kita, budaya Jawa itu budaya yang rendah. Kita itu dianggap golongan yang inferior, yang rendah. Pakaian kayak begini ini dianggap rendah. Sementara pakaian yang superior itu jas, kemudian kemeja, dasi, celana celana panjang yang halus itu ya, kemudian sepatu pantofel, bukan dengan blangkon, bukan dengan beskap, bukan dengan jare atau sinjang seperti ini. Ini budaya yang bagi orang Belanda itu rendah. Itu sebabnya orang Belanda dalam melakukan penginjilan memang tidak menggunakan budaya, tidak menggunakan wayang. Wayang itu pun juga dianggap budaya kafir, sehingga harus dikeluarkan dari gereja. Itu ya. Nah, tetapi penginjilan yang dilakukan oleh GKJ tetap ada, ya. Pendekatannya itu dengan cara yang lain. Misalnya tadi saya sudah menyebutkan adanya sekolah-sekolah Kristen yang waktu itu memang cukup pesat perkembangannya, karena banyak orang Jawa yang mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di sekolah-sekolah Kristen. Karena apa? Waktu itu sekolah Kristen itu terkenal disiplin.
kemudian terkenal untuk keilmuannya itu terjamin mutunya. Nah, mereka kemudian menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Kristen. Juga ada rumah sakit yang waktu itu memang katakanlah itu disebut rumah sakit Sending. Ya, rumah sakit Sending walaupun ketika Belanda pulang ya, setelah zaman kemerdekaan, rumah sakit Sending itu kemudian menjadi rumah sakitnya negara atau pemerintah, diakuisisi oleh pemerintah. Misalnya kalau di Solo itu ada rumah sakit Jebres ya, atau dulu sebenarnya disebut Mr. Jeffers ya. Tapi karena orang Jawa itu harus ngomong Jeffers angel, nah, ilate ki angel gitu, makanya disebutin Jebres gitu kan. Rumah sakit Jebres atau sekarang yang disebut Dr. Muwardi itu dulu rumah sakit Sending, rumah sakit Kristen. Kemudian Tegalyoso yang ada di Klaten pun itu juga rumah sakit Kristen. Kemudian di Jogja ada rumah sakit yang cukup terkenal sampai sekarang masih ada dan itu masih milik lembaga Kristen ya. Yang disebut waktu itu rumah sakit Petronella. Tahu rumah sakit Petronella? Tidak tahu ya. Sekarang disebut Bethesda, rumah sakit Bethesda. Okay, itu rumah sakit Sending yang masih menjadi milik GKJ dan juga GKI, Sinode Jawa Tengah. Jadi itu penginjilan yang kita lakukan dan juga ada gerakan-gerakan sosial melalui lembaga-lembaga kerakyatan atau lembaga-lembaga sosial yang juga membantu rakyat-rakyat. Misalnya sekitar tahun 80-an Indonesia itu kan terkenal dengan satu program yang namanya transmigrasi. Nah, orang-orang GKJ itu juga banyak yang kemudian melakukan transmigrasi ke daerah Sumatera. Nah, ini dikelola juga oleh lembaga yang dimiliki oleh Sinode sehingga sekarang di Sumatera bagian selatan itu ada satu gereja yang cukup besar yang awalnya dulu juga dari GKJ yang disebut dengan GKSBS. Gereja Kristen Sumatera bagian selatan itu dulu juga menjadi bagian dari GKJ. Nah, ini penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang GKJ sehingga saudara-saudara kita di daerah Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya itu kemudian juga banyak yang mengenal Kristus. Gitu. Dan juga ada perkebunan-perkebunan atau pertanian-pertanian yang dikelola atau dikembangkan oleh underpo-nya Sinode GKJ atau organisasi-organisasi sosial yang dikelola oleh Sinode GKJ. Tadi kan kita udah ngebicarain tentang sejarah GKJ. Sekarang kita akan membicarakan apa sih hubungan GKJ sama kebudayaan Jawa? Ya, kalau kita bicara soal kebudayaan, budaya itu kan berarti hasil budi manusia, gitu kan. Nah, jadi kalau Kuncara Ningrat itu mengatakan budaya itu hasil budi manusia atau hasil pikir manusia, hasil spiritualitas atau pendalaman iman dari manusia itu sendiri yang kemudian tampak dalam berbagai bentuk ya. Bisa itu alat ya, alat-alat kebudayaan, bisa itu pakaian seperti yang kita pakai, kemudian bisa itu produk seni ya, entah itu seni suara, entah itu seni lukis, entah itu drama. Kemudian juga ada yang berbentuk kuliner ya, budaya juga ya, karena tidak semua tempat itu sama. Misalnya kalau di Solo itu ada tengkleng ya, tapi di tempat lain nggak ada tengkleng. Nah, itu budaya juga gitu kan. Ada cabuk rambak, kamu suka nggak cabuk rambak? Oh suka. Wah, itu. Nah, itu budaya-budaya hasil dari kultur atau hasil dari masyarakat itu sendiri yang menghidupi akal budinya terkait dengan geografis atau lokalitas yang dihidupi oleh mereka. Nah, terkait dengan GKJ, tadi saya mengatakan bahwa memang sejak Belanda masuk ke tanah Jawa dan melakukan penginjilan, GKJ itu anti budaya. Sama sekali nggak boleh masuk budaya dalam kehidupan bergereja. Berpakaian seperti ini pun masuk gereja nggak boleh. Karena dianggap kafir. Ini budaya kafir, budaya setan gitu kan. Itu budaya yang tidak menyelamatkan manusia sehingga tidak boleh masuk ke gereja. Tetapi usaha oleh orang-orang Jawa sendiri itu kemudian terus digaungkan dan terus digelorakan sehingga pada periode tahun 50 sampai tahun 60-an orang-orang GKJ itu kemudian mulai
mempelajari budaya-budaya setempat, budayanya sendiri, yang kemudian kalau dalam bahasa teknis teologis itu disebut dengan didialogkan antara budaya setempat, budaya lokal dengan Injil, diperjumpakan atau dipertemukan, ada enggak titik temunya. Nah, itu sebabnya tahun 50-60-an itu ada satu lembaga yang memang dibuat oleh GKJ yang diberi nama Komisi Komunikasi Massa atau disebut atau singkat Kokomas. Komisi Komunikasi Massa ini memang merangkul semua budaya-budaya yang ada dalam tubuh GKJ dan didialogkan dengan Injil. Sehingga pada tahun 50-60-an budaya Jawa mulai diadaptasi oleh gereja atau diakulturasi, inkulturasi juga oleh gereja dan menjadi bagian dari gereja. Sehingga tidak hanya bahasa Jawa, tetapi juga ada produk-produk budaya yang digunakan oleh GKJ untuk melakukan pekabaran Injil. Misalnya sendera tari atau seni tari. Dalam sejarahnya ketika Orde Lama, sendera tari yang dimiliki oleh GKJ waktu itu menurut sumbernya, menurut pelaku seninya, memang pernah mementaskan satu sendera tari di depan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, di Gelora Bung Karno waktu itu, yang memperkenalkan ini loh, orang GKJ itu tidak anti budaya, tetapi kemudian memang dekat dengan budayanya. Dan pada perkembangan berikutnya, kalau Cika sekarang memperhatikan, GKJ itu memang sangat adaptif terhadap budaya. Misalnya kalau Cika pernah mendengar ada yang namanya tradisi Bidstone atau persekutuan doa terkait dengan 7 hari atau 40 hari atau 100 hari sampai 1000 hari seseorang warga GKJ yang meninggal dunia. Nah, itu kan sebenarnya juga budaya Jawa yang diadaptasi oleh gereja, yang kemudian isinya itu diisi dengan Injil. Jadi bukan lagi selamatan, mendoakan arwah yang sudah meninggal itu masuk surga, tetapi isinya adalah isi yang terkait dengan Injil, bagaimana Tuhan itu kemudian tetap memelihara keluarga yang sudah ditinggalkan. Maka GKJ sekarang menerima budaya itu. Pakaian seperti ini pun sekarang sudah tidak asing ada di GKJ, gitu kan? Karena kita sudah tidak menganggap pakaian seperti ini, pakaian Jawa ini pakaian kafir, ini pakaian kebanggaan kita. Itu sebabnya kalau bicara soal budaya, yang namanya identitas GKJ itu kan Gereja Kristen Jawa, ya, Gereja Kristen Jawa. Nek menurut Cika, Gereja Kristen Jawa itu maknanya bagaimana? Ada identitas Jawanya. Ya, ada identitas Jawa. Pilihannya kan begini, Gereja Kristen yang ada di tanah Jawa, atau yang kedua pilihannya Gereja Kristen yang berbasis budaya Jawa. Nek menurut Cika, yang benar yang mana? Berbasis budaya Jawa. Berbasis budaya Jawa. Sekarang memang kita berbasis budaya Jawa. Ini yang kita kembangkan dalam mindset kita bergereja. Walaupun memang pada zaman Belanda itu gereja Kristen yang ada di tanah Jawa, sehingga model bangunannya itu bangunan Eropa. Bangunan Eropa itu jendelanya tinggi, lebar, ya, pintunya juga lebar, bangunannya tinggi-tinggi, tidak menggunakan bangunan rumah-rumah Jawa, misalnya joglo, limas, dan seterusnya. Lalu pakaiannya pun juga pakaian Eropa, kan begitu. Alat musiknya, instrumen dalam beribadahan juga instrumen Eropa, organ atau orgel, ya, pipe organ itu yang kemudian digunakan dalam ibadah GKJ. Karena apa? Gereja Kristen yang ditanam di tanah Jawa. Tetapi setelah adanya Kokomas, mindset ini kemudian mengalami perkembangan atau evolusi tadi, sehingga sekarang GKJ itu menyadari kita itu gereja Kristen yang berbasis budaya Jawa. Artinya kultur Jawa, adat istiadat Jawa, perilaku orang Jawa, ajaran-ajaran orang Jawa itu kemudian dikomunikasikan dengan Injil, dan itu yang kemudian kita hidupi bersama. Nah, itu terkait dengan GKJ dan kebudayaan, begitu. Kita udah sampai topik yang terakhir. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda itu tuh harus menyikapi kebudayaan GKJ itu kayak gimana sih, Pak? Ya, tentang generasi muda dan budaya.
Jadi memang kalau kita perhatikan dalam kenyataannya, dalam kehidupan bergereja kita memang ada dua arus besar yang kalau tidak diwaspadai itu akan menjadi perpecahan juga. Anak-anak muda dengan budaya milenial gitu kan, dengan budaya modern, dengan alat-alat yang semakin canggih. Sementara bagian GKJ itu juga banyak generasi-generasi sepuh yang masih menghidupi atau melestarikan budaya-budaya leluhur gitu ya. Nah, bagaimana anak muda menyikapinya? Kalau kita belajar dari pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa, bagaimana sikap gereja terhadap budaya, ada satu statement atau pernyataan yang memang mengajarkan kita bahwa namanya budaya itu memang tidak sempurna. Bagaimanapun juga budaya itu tidak sempurna, sehingga budaya itu perlu untuk dikritisi, perlu juga untuk disikapi, dan bagaimana budaya itu kemudian diolah menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan ya. Bagaimana budaya itu kemudian mendatangkan rahmat, mendatangkan damai sejahtera, dan juga untuk martabat manusia. Itu yang kemudian jadi penting dalam pokok-pokok ajaran GKJ. Menurut saya anak-anak muda itu tidak kemudian meninggalkan budayanya. Wah, saya orang GKJ, anak muda GKJ, saya harus kemudian meninggalkan budaya modern, dan ketika beribadah, ketika persekutuan doa, ketika PA pemuda remaja harus menggunakan beskap dengan menggunakan baya. Tidak harus begitu, nanti malah dikira orang gila juga kan, begitu kan. Tidak harus seperti itu. Oh, saya anak GKJ berarti saya harus pakai gamelan. Tidak harus begitu juga ya. Tetapi juga kemudian kita tidak menutup mata terhadap kenyataan bagaimana ada golongan sepuh juga yang perlu kita hormati. Jangan kemudian sebagai anak muda, kayak generasi muda, anak muda, budayanya harus apa? Budaya populer dong, itu kan. Dengan K-pop masuk gereja gitu kan. Sing tua-tua nek ora seneng K-pop metu gereja ya kayak begitu gitu kan. Masa sing tua malah diusir kan, nggak begitu kan. Lalu perkembangan teknologi, wong tua-tua itu orang ngerti soal gadget ya, nggak tahu soal gawe, lebih baik nggak usah ibadah, kami aja yang menguasai gereja, nggak bisa juga begitu. Maka lebih baik memang kita kemudian mengkomparasikan atau menemukan titik temu mana yang kemudian bisa kita gunakan untuk membuat satu budaya baru yang menghidupi GKJ itu sendiri. Bahasa lain, kalau dalam bahasa sosial itu win-win solution gitu. Yang sepuh mintanya begini, yang muda mintanya begini, ayo kita kombinasikan. Contohnya ya, misalnya ya, kalau kita anak-anak muda itu suka dengan ibadah, kalau zaman saya dulu ya, tahun 80-an itu ada yang namanya gerakan revivalism ya, gerakan revival itu kebangkitan, kebangunan rohani. Nah, ada KKR ya, kebaktian kebangunan rohani. Anak muda suka itu kan, jingkrak-jingkrak dengan full band, dengan tepuk tangan, dengan euforia yang begitu menggegap gempita itu kan. Sementara kalau yang sepuh-sepuh kan enggak itu kan. Ya. Allah bangkit bersorak lah, anak mudanya begitu kan. Kalau yang sepuh kan kula sumerap itu kan, nyanyi ini kan sudah berbeda. Temukan saja, misalnya dalam ibadah itu dipertemukan atau diperjumpakan. Oh, yang golongan sepuh itu memang suka lagu-lagu kidung, aransemen aja kidung itu dengan gaya anak muda. Tetapi bisa saja kemudian berbau, kalau dalam bahasa teknik musik itu disebut etnik gitu kan, dibuat etnik ya. Sehingga orang-orang golongan sepuh itu kan tetap menikmati, oh iya, saya dengar syairnya atau cakepannya itu memang kidung, tetapi kemasannya baru gitu. Ada banyak produk-produk yang bisa teman-teman lihat di YouTube yang ada di GKJ atau punyanya Sinode juga ada. Kemudian saya pernah melakukan penelitian tahun 2016 sampai 2017 keliling GKJ setanah Jawa ini. Memang ada anak-anak muda yang setia atau bukan setia, tetapi mencoba untuk menghidupi budaya Jawa itu melalui jalur seni musik juga ada. Saya menemukan kelompok di Jogja itu ada anak-anak muda usia 25 sampai kira-kira 35 tahun. Itu mereka main gamelan tetapi dengan pola baru. Jadi gamelan yang populer, bukan gamelan yang pakem, tapi sudah dikreasi ya, sudah dikreasi.
Lalu di Klasis Jakarta ya, itu juga ada anak-anak muda usia SMP SMA yang kemudian menghidupi gamelan. Ya, mereka mencoba untuk menyelami kebudayaan Jawa melalui instrumen budaya Jawa itu sendiri. Sehingga mereka, saudara-saudara kita GKJ yang ada di wilayah Jakarta itu setidaknya sudah 7 kali mengadakan festival gending gerejawi. Nah, ini contoh dari sisi musik saja kita bisa memperhatikan bagaimana anak muda itu juga bergerak untuk mendialogkan apa yang diinginkan itu dengan yang golongan sepuh. Lalu juga ada produk-produk yang lain, misalnya seni teater atau puisi, itu juga yang dikomparasikan bagaimana anak-anak muda itu dengan orang tua ya, dari komparasi itu kemudian menghasilkan budaya yang baru. Nah, menurut saya ini cara bagaimana supaya GKJ itu tetap eksis, karena bagaimanapun juga sebenarnya gereja Kristen Jawa, gereja yang berbasis budaya ini menjadi garda terdepan. Wah, nah, istilah teknis sekarang kan jadi garda terdepan ya. COVID-19 itu kan dokter, perawat, rumah sakit garda terdepan. Nah, GKJ itu garda terdepan juga untuk kebudayaan Jawa. Nah, kalau bukan kita anak-anak muda seperti kita ini, karena saya juga masih muda, aku orang brengosen loh, orang brengosen tak cukur tuh. Nah, kalau enggak kita yang menghidupi siapa lagi, gitu kan? Kalau nyuwun sewu amit ya, sepuh-sepuh sudah pindah alamat ke sorga, gitu kan? Lalu GKJ ini isinya anak-anak muda semuanya dengan budaya-budaya modern. Lama-lama memang GKJ ini akan kehilangan, kalau dalam terminologi Jawa, wong Jawa kehilangan Jawa nih. Itu sebabnya kalau saya memang lebih berprinsip begini, teman-teman remaja dan pemuda. Sebagai bagian dari GKJ, mari kita menghidupi budaya Jawa itu. Pertama yang paling mudah untuk kita lakukan itu adalah sikap atau perilaku orang Jawanya. Sikap atau perilaku orang Jawa. Tahu nggak kenapa jika orang Jawa harus pakai pakaian begini? Ya, ini kebudayaan kita. Ya, budaya kita. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, kamu mesti nggak bisa jalan cepat kan? Iya. Ya kan? Saya juga nggak bisa jalan cepat, harus dijinjing, aku diunggah gitu. Nah, itu berarti orang Jawa itu tidak sabar. Jalan pun juga harus sabar, itu kan? Harus sabar karena nggak bisa lari dengan pakaian seperti ini, itu kan? Lepasnya juga begitu, gitu kan? Harus sabar juga. Karena apa? Kalau yang cowok harus ada beskap, kemudian ada ini stagen juga, terus ada timang juga, sabuknya ya, masih harus pakai sinjang seperti ini atau kain seperti ini. Jadi kan semua dengan kesabaran. Nah, itu berarti ya kita menghidupi salah satunya ya, tentang kesabaran dalam kehidupan bergereja. Ya kalau ada masalah ya kita bersabar semua, tidak kemudian emosi, gitu kan? Tentang kesabaran. Lalu tentang apa? Orang Jawa itu suka dengan kedamaian. Ya, suka dengan kedamaian. Misalnya kalau kita berdiri gitu ya, tapi tiba-tiba Cika itu nginjek kaki saya nggak akan mungkin marah-marah, ya. Nggak akan mungkin marah-marah. Kalau saya orang Jawa, nggak mungkin marah-marah Cika, nggak mungkin ngumpat gitu kan. Di mana gak mungkin seperti itu kan. Ini kamu tahu nggak itu kaki saya masih dipakai, nggak mungkin. Orang Jawa nggak mungkin kayak begitu. Tapi orang Jawa itu kan mengatakan apa? Mbak, nyuwun sewu, kaki saya masih dipakai, jangan diinjak kan gitu. Halus itu loh. Jadi nggak suka pertengkaran. Ya, dia menyelesaikan masalah itu dengan halus, dengan bahasa yang halus, dengan tutur kata yang halus. Nah, kalau itu kita hidupi dalam kehidupan bergereja kita sebagai anak-anak muda, paling tidak kita sudah sebagai generasi muda itu menghidupi budaya kita. Tidak harus kemudian dengan gamelan, tidak harus. Karena apa? Gamelan itu lebih mahal dari full band, gitu kan? Kita beli gitar listrik, bass, drum listrik misalnya, atau drum yang manual itu juga tidak sampai 50 juta. Kalau yang standar itu ya. Sementara kalau kita mau beli gamelan, nah itu paling murah paling tidak 200 juta. GKJ mana yang kemudian dengan mudahnya 200 juta nggak mungkin loh. Apalagi siapa sing ngarep nutuk kan nggak. Nah ini yang menurut saya kemudian penting. Tidak harus kemudian kita itu menjadi Jawanya itu setiap minggu beribadah berpakaian Jawa, setiap minggu beribadah dengan gamelan, setiap minggu beribadah itu dengan bahasa Jawa terus. Karena apa? Anak muda nggak mungkin juga, tidak semua anak muda GKJ itu tahu tentang bahasa Jawa.
mungkin malah menyebutnya bahasa roh, orang mudeng aku, itu kan bahasa roh yang nggak bisa diterjemahkan, gitu kan. Nah ngomong apa ini orang ini kan, bukan, tapi nilai-nilai kejawaan itu yang perlu untuk kita kembangkan dalam pelayanan bergereja, sehingga anak-anak muda GKJ ketika ada di gereja, ketika ada di tempat kuliah, ketika ada di tempat bekerja, ketika ada di masyarakat, nilai-nilai kekristenan dan kejawaannya itu menjadi satu, bersinergi, dan dengan demikian generasi muda itu benar-benar membawa ya budaya Jawa, ya kekristenan juga dalam perilaku hidupnya. Nah, kalau menurut saya begitu tentang generasi muda dan budaya Jawa kita. Ya, ini udah selesai dan aku mau menyimpulkan sesuatu dari 3 topik yang kita bawain hari ini. Kekristenan itu berawal dari Belanda. Selama perkembangannya, kekristenan didialogkan dengan kebudayaan kita. Nah, kita sebagai generasi muda terpanggil untuk melestarikan budaya dalam kehidupan bergereja. Meskipun budaya Jawa itu tidak harus dihidupi, generasi muda dengan cara berpakaian Jawa seperti kita saat ini, berbahasa Jawa, ataupun menggunakan instrumen Jawa. Kita sudah masuk ke sesi terakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita berdoa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar bersama, memahami tentang kehidupan gereja Tuhan, dan bagaimana kami sebagai generasi muda menghidupi gereja kami, gereja Kristen Jawa itu, dengan perilaku, dengan kebudayaan Jawa yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan pelayanan bersama. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu, remaja dan pemuda yang ada dimanapun juga, baik yang di rumah, yang ada di kota Solo, maupun yang ada di luar kota. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati juga yang akan berjuang untuk mencari pekerjaan dan juga pergumulan-pergumulan yang lain, sehingga anak-anak-Mu, generasi muda gereja, mampu untuk hidup dalam rahmat Tuhan. Berkati juga generasi muda gereja agar saatnya nanti ketika menjadi pemimpin-pemimpin gereja akan membawa kebaruan-kebaruan dalam bergereja, dan dengan demikian gereja Tuhan benar-benar menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan, pewartaan Injil, damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan dan doa kami. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengharapan dan juru selamat kami. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin. Nah, gimana nih pendapat Sobat Pemuda Remaja? Kasih tanggapannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di PA Pemuda Remaja berikutnya. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi